Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, para pejuang P3K. Nah, kali ini kita akan menjawab soal kemampuan sosiokultural. Tapi sebelum kita menjawabnya, buat teman-teman semuanya jangan lupa untuk like, share, dan follow channel ini. Dan jangan lupa untuk memberikan komentar berupa saran atau kritikan atau masukan untuk konten-konten selanjutnya. Nah, sebelum kita jawab soalnya, kita terlebih dahulu membahas secara konsep apa itu sosiokultural. Jadi, kompetensi sosiokultural merupakan tes yang dimaksudkan untuk menguji pengetahuan, keterampilan, juga sikap Anda sebagai pelamar yang berkaitan dengan bagaimana dia berinteraksi di lingkungan yang majemuk. Yang tentu saja di sini kalau bicara sosio, ya berarti kita bagaimana melakukan sebuah tindakan sosialisasi kepada lingkungan yang majemuk. Artinya lingkungan yang majemuk ini yang berbeda-beda. Nah, kemudian lingkungan majemuk yang dimaksud terdapat perbedaan baik dalam hal agama, suku, dan budaya. Jadi perbedaan itu baik dari hal agama, suku, dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai moral, emosi, dan prinsip. Di mana hal tersebut harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk mendapatkan hasil kerja yang sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan. Kemudian adapun konsep dari soal sosiokultural itu, di mana setiap soal-soal sosiokultural itu berhubungan dengan kepekaan terhadap perbedaan budaya. Kemudian kemampuan berhubungan sosial. Kemudian kepekaan terhadap konflik dan memiliki empati. Nah, jadi konsep soal ini yang harus kita ketahui, yang tentu saja akan berada pada soal-soal kemampuan sosiokultural, ya. Nah, sekarang kita langsung jawab untuk soal yang pertama, ya. Dalam situasi terjadi perdebatan karena perbedaan pendapat, biasanya saya. Nah, di sini kita punya trik dalam menjawab soal kemampuan sosiokultural, di mana kita harus menjawab atau mencari jawaban yang memiliki pandangan positif, ya, terkait dengan sosiokultural dalam kehidupan sosial dan perbedaan budaya. Nah, kalau kita tinjau dari jawaban A, meninggalkan ruangan karena saya tidak tahan mendengar perdebatan, tentu saja jawabannya tidak positif, ya. Kemudian B, berusaha menengahi agar perbedaan tidak terjadi berkepanjangan. Jadi kita di sini termasuk jawaban yang positif karena ada usaha untuk menengahi, ya. Nah, kemudian kita bagian C, berusaha memahami kedua belah pihak mengapa sampai terjadi perbedaan. Berarti ini hanya masuk pada persoalan tindakan untuk memahami, ya, sekedar memahami saja, berarti ini masih kurang positif. Kemudian D, memihak dengan orang yang sependapat dengan saya, tentu saja tidak positif. Kemudian diam dan mengikuti proses perdebatan sampai selesai. Nah, tentu saja jawaban yang paling positif di antara jawaban yang lainnya adalah B, berusaha menengahi agar perbedaan tidak terjadi berkepanjangan. Jadi di sini untuk bagian B kita ada usaha bagaimana supaya, ya, perbedaan pendapat tersebut tidak berlarut-larut. Jadi kita ada upaya untuk memoderasi, ya, kita ada upaya untuk menjelaskan atau membersihkan suasana dengan cara kita perlu mencari titik tengahnya, ya, supaya perbedaan tersebut tidak terjadi berkepanjangan. Kemudian selanjutnya nomor 2, bagaimana reaksi Anda menyikapi aksi-aksi kekerasan yang sering terjadi di jalanan. Berarti ini merupakan tindakan kepekaan sosial, ya, kepekaan apa yang terjadi di kondisi sekitar atau kepekaan lingkungan, di mana A, takut dan trauma saat berada di jalan, tentu saja ini jawabannya tidak positif. Kemudian B, tidak ambil pusing dengan kejadian tersebut, tentu saja ini salah. C, melaporkan aksi yang ada dan tetap waspada saat berkendara di jalan, tentu saja ini jawaban yang sangat positif karena merupakan bentuk kepekaan kita terhadap lingkungan sekitar, ya. Jadi kita harus laporkan aksi kekerasan tersebut dan tetap waspada pada saat berkendara di jalan. Kemudian D, hanya asyik menonton tanpa melakukan sesuatu, tentu saja ini salah. E, sebisa mungkin mencari teman ketika melewati jalan tersebut, ini tentu saja juga salah, ya, karena kita ada rasa takut dalam diri, ya, untuk bisa melewati jalan tersebut, ya. Nah, kemudian selanjutnya nomor 3, jadi jawaban di nomor 2 ini adalah bagian
C ya. Nah, selanjutnya di nomor 3, Anda ditunjuk sebagai pemimpin atau memimpin sebuah rapat. Ada anggota rapat yang selalu menyela Anda ketika presentasi berjalan. Sikap Anda. Nah, kalau bagian A biasa saja, tentu saja salah. B, saya dengarkan argumentasinya dengan penuh rasa penasaran. Berarti ini hanya mendengarkan argumentasinya saja ya. Dan tentu saja ketika kita berhentikan argumentasi kita atau presentasi kita, tentu saja ada hal yang kemudian mesti kita lakukan ya. Nah, ini tentu saja kalau kita mendengarkan selaan dari audiens, tentu saja ini kurang tepat ya, karena kita sementara menjelaskan. Kemudian C, saya anggap dia orang yang aktif, tentu saja tidak benar. Kemudian tidak peduli, tidak positif ya. Kemudian E, saya meminta untuk mendengarkan presentasi saya. Oh, berarti ini adalah upaya untuk bagaimana supaya kita memberikan pemahaman kepada orang lain, supaya sebelum dia menyela presentasi kita terlebih dahulu memberikan sebuah saran kepada dia untuk bisa mendengarkan presentasi kita dulu ya, kemudian terlebih dahulu mempersilahkan untuk memberikan argumentasi. Jadi jawaban yang benar adalah bagian E. Selanjutnya nomor 4, jika atasan saya memberikan pendapat dan masukan kepada saya, maka A, saya tidak peduli karena saya sudah bekerja sesuai dengan kemampuan saya. Tentu saja ini jawabannya tidak positif. Saya menerimanya dan mendengarkannya, ini juga tidak positif karena hanya sekedar dan mendengarkannya saja. Kemudian C, saya mengintrospeksi diri saya, kemudian saya memperbaikinya. Tentu saja ini jawaban yang positif karena ada usaha untuk memperbaiki apa yang kemudian pendapat dan masukan yang diberikan kepada saya. Kemudian D, pemimpin saya memang orangnya perfeksionis. Oh, berarti ini hanya sekedar tidak tepat ya, karena memang kita dikritik karena memang maunya dia sempurna. Itu bukan berarti karena dia ingin sempurna, karena memang ada sebuah kesalahan dalam diri sehingga atasan tersebut memberikan pendapat dan masukan kepada kita. Jadi bukan pada persoalan pemimpinnya ingin selalu sempurna ya itu. Kemudian bagian E, saya senang jika ada yang memberikan kritik dan saran kepada saya. Berarti ini hanya upaya senang saja ya. Kalau tidak ada tindakan untuk mengubah, tentu saja jawaban yang paling positif adalah bagian C. Kita bagian E juga positif, cuman hanya tingkatannya berbeda ya. Ini hanya sekedar perasaan senang. Di sini berusaha untuk memperbaiki. Selanjutnya nomor 5, teman sekantor saya mengalami musibah. Di saat yang sama ada pekerjaan penting yang harus diselesaikan. Tentu saja kita harus menjalankan peran sebagai apa tugas kita ya. Berarti di sini kita utamakan yang namanya pekerjaan, tapi di lain sisi juga kita harus memperhatikan atau memiliki kepekaan terhadap lingkungan atau teman sekantor kita. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Nah, bagian A, memprioritaskan teman saya karena kami bagaikan keluarga, tentu saja tidak, karena prioritas adalah pekerjaan. Kemudian B, menunda pekerjaan saya dan pergi untuk melihatnya. Kemudian ini sudah jelas salah karena ini terkait dengan loyalitas bekerja ya. Kemudian C, teman saya pasti mengerti jika saya sibuk. Tentu saja tidak, karena tidak ada kepekaan kepada teman. Kemudian D, bersama teman-teman yang lain untuk pergi untuk melihat kondisinya. Tentu saja ini juga tidak benar karena meninggalkan pekerjaan. Jadi bagian E, menelpon untuk memastikan kondisinya. Oh, berarti menelpon untuk memastikan kondisinya lalu kembali bekerja. Tentu saja ini upaya yang paling positif di antara yang lainnya, karena kita berusaha untuk kepekaan ya terhadap lingkungan sekitar atau teman kita ya. Ada empati untuk memastikan kondisinya. Kalau tidak parah, kita kembali bekerja ya. Jadi kita kembali bekerja, kita hanya sekedar memastikan kondisinya, kemudian kita kembali untuk bekerja karena ada pekerjaan penting yang harus diselesaikan. Jadi kata penting ini berarti harus kita utamakan ya. Kemudian selanjutnya nomor 6, dalam suatu kelompok kerja biasanya anggota kelompok terdiri dari berbagai latar belakang budaya dan saya merasa. Nah, tentu saja apa yang harus kita lakukan ketika berada dalam kelompok yang memiliki latar belakang budaya berbeda. Nah, tentu saja ini terkait dengan interaksi kita antar yang lainnya ketika terjadi perbedaan agama ya, suku, ras dan lain-lain. Nah, bagian A, sebagian orang menerima saya jika saya dapat mengikuti aturan dalam kelompok. Tentu saja jawabannya kurang positif karena hanya bicara sebagian ya. Kemudian
Perlu berhati-hati akan apa yang bisa saya katakan atau saya perbuat di dalam kelompok kerja. Perlu berhati-hati apa yang bisa saya katakan. Berarti di sini masih kurang percaya dan kelompoknya karena dia dianggap akan dibully ya ketika salah ucap dalam kelompok tersebut ya. Nah, sehingga ini adalah upaya berprasangka buruk dengan kelompok kerja yang lainnya. Kemudian bagian C, benar-benar aman menjadi diri sendiri dan saya tidak pernah berkonflik dengan anggota kerja yang lainnya. Tentu saja ini merupakan sebuah jawaban yang positif ya, karena dalam suatu kelompok memang kita harus menjadi diri sendiri ya, dan kita jangan pernah berkonflik dengan anggota kerja yang lainnya ya. Ini termasuk jawaban yang positif. Kemudian D, tidak pernah menjadi diri sendiri dalam kelompok kerja. Tentu saja ini salah ya, karena kita harus menjadi diri sendiri dalam kelompok tersebut. Kemudian bagian E, tidak cukup berani untuk menjadi diri sendiri dalam kelompok kerja. Tentu saja ini salah. Jadi jawaban yang benar adalah bagian C. Selanjutnya nomor 7, Anda baru saja mendapatkan pekerjaan. Nah, di sini kita lihat soalnya terlalu panjang ya, soalnya terlalu panjang. Adapun trik yang bisa kita gunakan di sini adalah kita tidak usah melihat soal ya. Kita langsung saja menjawab apa yang ada di jawabannya. Jadi bagian A, tetap bekerja seperti biasa, toh kesalahan bukan berada di diri saya. Tentu saja ini jawabannya salah ya, kurang positif kita dengarkan. Kemudian menyarankan kepada atasan agar, ini juga sudah jelas salah karena kita mencoba memberikan atasan perintah ya untuk bisa mendisiplinkan para karyawan ya. Kemudian bagian C, meminta kepada bagian kepegawaian untuk dipindahkan ke divisi lain. Tentu saja ini salah karena kita putus asa dengan divisi yang kita miliki. Kemudian D, mengubah tampilan dan perilaku agar Anda tidak menarik perhatian lawan jenis. Tentu saja ini adalah upaya untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan. Maka tentu saja ini bisa termasuk jawaban yang positif. Kemudian E, sedapat mungkin menyarankan kepada rekan-rekan kerja lain agar lebih fokus dalam bekerja. Nah, tentu saja ini juga kurang tepat karena kita mengurusi rekan-rekan kerja yang lain untuk fokus dalam bekerja, yang artinya di mana itu merupakan tugas dari pimpinan ya, untuk bagaimana mengarahkan rekan-rekan yang lain untuk bisa fokus dalam bekerja. Sehingga jawaban yang benar adalah bagian D ya. Nah, selanjutnya nomor 8. Nah, ini juga termasuk panjang sekali soalnya. Ini panjang sekali soalnya, kita tidak usah baca, langsung saja kita lihat jawabannya. Menjelaskan ke warga bahwa ada perbedaan budaya di negeri ini. Nah, ini betul-betul memahami perbedaan majemuk ini ya, perbedaan suku, budaya dan lain-lain, adat istiadat dan lain-lain. Nah, karena tidak semuanya harus ikut adat istiadat kita. Jadi kemampuan memahami perbedaan ini ya. Nah, ini termasuk jawaban yang positif. Kemudian kamu menjelaskan ke warga, bagian B, kamu menjelaskan ke warga bahwa ada perbedaan antara WNA tersebut dengan kita para warga melalui pengajian, arisan dan kegiatan masyarakat. Ini sudah jelas salah karena kita harus menunggu pengajian ya, arisan untuk menjelaskan perbedaan tersebut. Kemudian bagian C, kamu bersikap profesional dan netral tapi juga menjelaskan ke warga tentang perbedaan yang ada. Berarti ini dia tidak berpihak kepada apa yang kemudian dari perbedaan suku ya, pemahaman atau memahami perbedaan tersebut ya. Berarti dia mengambil jalan aman ya, dan hanya menjelaskan bahwa perbedaan itu niscaya ada ya, tapi tidak menjelaskan bahwa secara spesifik adanya perbedaan budaya ya. Jadi ini kurang positif. Kemudian bagian D, menasihati lagi suami WNA kalau warga tidak nyaman dengan keadaan istri kamu. Berarti sudah tidak tepat ya, karena ada upaya untuk mempengaruhi orang lain untuk harus sesuai dengan keinginan kita ya. Kemudian bagian E, membiarkannya saja. Tentu saja ini jawaban yang kurang tepat, sehingga jawaban yang paling positif adalah bagian A. Jadi ini tidak perlu kita lihat soalnya, kita langsung lihat jawabannya, kita sudah bisa memahami atau menjawab pertanyaannya dengan benar. Selanjutnya nomor 9, ketika Anda makan di sebelah. Nah, ini kalau soalnya pendek seperti ini ya, kita baca cepat aja ya. Ketika Anda makan di sebelah Anda ya, ada orang yang bau badan, bagaimana sikap Anda? Berarti kita harus menerima
orang tersebut ya. Karena ya mau di apa lagi, kita sudah berada di sebelah orang tersebut. Bagaimana caranya supaya orang tersebut tidak terganggu? Apa yang harus kita lakukan? Bagian A, apakah kita harus cepat-cepat selesaikan makan lalu pergi? Tentu saja ini salah. Kemudian B, cuek saja dan pura-pura tidak terjadi apa-apa. Berarti ini agak risih, tapi dia mencoba untuk pura-pura ya. Kalau pura-pura berarti sesuatu ada yang ditutup-tutupi ya, bahwa dia tidak senang dengan orang yang sudah duduk di sampingnya. Kemudian bagian C, biasa saja selagi tidak mengganggu Anda. Ini tentu saja kita harus bersikap seperti biasanya agar tidak mengganggu atau membuat orang tersebut kecewa ya. Ini jawaban yang positif. Kemudian D, menyuruh pindah tempat duduk. Tentu saja ini kurang positif. Kemudian bagian E, mencari posisi yang enak dan nyaman agar Anda tidak terganggu. Sudah jelas salah ya. Jadi jawaban yang paling benar adalah bagian C. Ya, biasa saja selagi tidak mengganggu Anda. Selanjutnya nomor 10, ini juga sudah jelas panjang soalnya, kita tidak usah baca, kita langsung saja. A, menganggap perbedaan bukan masalah. Ya, jawaban yang termasuk positif ya. Ini hanya anggapannya. Oke, kita hanya menganggap saja. Kemudian B, berusaha memahami perbedaan tersebut. Oke, ada upaya memahami saja ya. C, tidak memandang perbedaan dalam mengerjakan tugas. Oke, kita bisa ambil ini positifnya. Kemudian biasa saja karena perbedaan itu pasti ada di setiap kelompok ya. Oke, ini termasuk jawaban yang positif. Nah, sekarang kita ke jawaban bagian E, mencoba berbaur agar perbedaan tidak menjadi masalah di dalam kelompok. Nah, tentu saja di antara jawaban yang paling positif di antara yang lainnya yaitu di bagian E ya, karena ada upaya untuk berbaur ya, bersosialisasi, dimana ketika kita berbaur maka akan menghilangkan yang namanya perbedaan. Orang-orang menganggap bahwa kita menerima perbedaan tersebut karena ada aksi berbaur ya, atau bersosialisasi kepada orang yang berbeda di dalam kelompok tersebut. Jadi seperti itulah konsep dan trik dalam menjawab soal sosiokultural. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa like, share, dan follow. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.